Saudara, seringkali kita melupakan satu hal yang sangat sederhana dalam hidup ini. Segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Nah, kita melihat dari rumahlah semua itu dimulai. Kita sehat ataupun tidak, anak-anak kita nakal ataupun baik, pekerjaan kita maju terus atau mengalami goncangan, semua dimulai dari rumah. Bahkan hidup bahagia pun bukan dimulai dari kantor, tapi dari rumah. Coba renungkan ini, rumah. Maka itu mengapa seluruh firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan Tuhan kita berbicara tentang rumah itu luar biasa. Rumah. Bahkan, saya mau beritahukan ini, Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Dan tidak ada saingannya sama sekali. Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang berbicara tentang keluarga. Itu paling banyak. Tidak ada buku lain bicara soal itu. Nah, bicara keluarga, bicara kehidupan, semuanya pun dimulai dari rumah. Dalam bahasa Inggris kita menemukan dua kata untuk rumah. A house dan a home. Dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan kata yang baku untuk a home. Tapi kita semuanya tahu bahwa tidak semua house itu home. Betul? Sebuah rumah jadi home. Itu tidak ditentukan berapa mahal rumah itu. Bangunannya model apa materialnya, besar atau kecilnya tidak. Sebuah rumah jadi home, itu sangat ditentukan oleh dua orang yang namanya ayah dan ibu. Nah, kita berdualah yang menentukan rumah itu home atau neraka. Saya beri contoh yang ekstrim saja. Kalau saudara pernah mendengar anak-anak yang sekolahnya bagus, nilainya bagus, rajin belajar, semangat belajarnya tinggi sekali. Wah, bertahun-tahun dari kelas 1, kelas 2 selama SD itu luar biasa. Setelah sekian tahun, tiba-tiba ada perubahan yang drastis pada anak-anak itu. Guru-guru jadi heran, kenapa anak-anak jadi merosot pelajarannya? Di sekolah suka melamun, kenapa? Lalu kelakuannya berubah, suka pukul temannya, mengekspresikan kemarahan di sekolah. Maaf ibu bapak saudara-saudara, semua orang pasti akan tahu jawabannya. Pasti minggu-minggu terakhir ini terjadi perubahan besar dalam hidup papa mamanya. Bagaimana anak-anak bisa belajar tenang? Bagaimana anak-anak bisa rasa sejahtera? Bagaimana anak-anak bisa makan nikmat? Kalau hampir tiap hari tiba-tiba ayah ibunya berkelahi, bentak, teriak. Mereka belajar siang hari, sore hari mereka ulangi lagi. Malam mereka tidur nggak bisa tidur karena dua orang itu berkelahi. Tengah malam bangun berteriak. Anak itu ketakutan. Mereka cuma menangis. Bangun pagi capek secara fisik, capek secara mental. Ke sekolah cari pelampiasan. Kira-kira iya atau tidak ibu bapak? Ayo kita perhatikan. Lalu suami istri, sehebat apa karirnya yang tadinya, kalau tiba-tiba ada perubahan dalam hidup hubungan pernikahannya, di kantor pun gak akan berkarir baik, pekerjaan akan jadi betul. Kalau dia pegawai negeri, kalau dia seorang pegawai kantor misalnya di satu perusahaan, kerja gak konsentrasi penuh. Nah, dari contoh ekstrim ini kita menemukan ternyata betul segala sesuatu dimulai dari rumah. Dari rumah. Maka itu satu-satunya Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Satu-satunya Tuhan. Ada jutaan Tuhan di dunia ini. Masing-masing agama punya Tuhan berbeda-beda. Tapi kalau pencipta alam semesta memang cuma satu. Nah, dari semua Tuhan yang ada di dunia, hanya Yesus Tuhan kita yang firman-Nya berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu rumah Tuhan? Kita adalah rumahnya. Maka itu kenapa dalam istilah kita sering dengar dalam dunia ini, orang cuma tanya satu di antara dua. Rumah tanggamu seperti surga atau seperti neraka? Betul tidak? Nggak ada yang lain kata-kata itu. Surga atau neraka rumah tanggamu? Ternyata rumah tangga kita, keluarga kita seperti surga atau neraka. Lagi sekali, bukan di mana letak rumah itu. Berapa besar, berapa mahal, tidak. Rumah tangga kita jadi surga atau neraka sangat ditentukan oleh kita berdua, ayah ibu ini tadi. Dalam hubungan dengan Tuhan. Dari Mazmur 146 kita baca tadi, bagi
ibu rumah tangga di sini, Tuhan jadi suami, Tuhan jadi ayah buat anak-anak. Ayo kita semuanya mengubah keadaan rumah kita seperti surga. Efesus pasal 5. Catat ayatnya dari 22 sampai 35. Kalau kita simpulkan dari perikop pernikahan, kasih adalah pengikat hubungan keluarga dalam Efesus pasal yang kelima. Saya mau lihat, saudara lihat judulnya saja. Ayat 22, judulnya apa di situ? Nah, kasih Yesus Kristus adalah dasar, adalah fondasi dari hidup suami istri. Jadi ibu bapak saudara-saudara, kekayaan yang terbesar dalam rumah tangga kita bukan berapa ratus juta deposito kita di bank, berapa banyak surat tanah kita, berapa luas tanahnya, tidak. Apa mobil kita, tidak. Kekayaan terbesar dalam rumah tangga kita adalah kasih. Dikatakan kasih itu selalu menyambung dengan pengampunan. Ini penting sekali. Kasih tanpa pengampunan itu munafik. Betul? Karena di mana ada kasih pasti ada pengampunan. Ibu bapak suami istri, maka kekayaan terbesar dalam rumah tangga kita bukan harta, bukan jumlah uang, bukan materi, tapi limpah tidak. Di rumah tangga kita kasih dan pengampunan itu. Karena itu dasarnya, itu fondasinya. Kalau kita selalu penuh dengan kasih dan pengampunan, percayalah surga ada di keluarga kita. Rumah kita jadi home. Anak-anak kita betah di rumah. Nggak akan mereka keluar rumah. Mereka selalu ingin segera pulang. Karena ada surga di rumah papa mamanya. Saudara, kita melihat bukan rahasia lagi dan ini menyedihkan sekali. Berapa banyak rumah tangga Kristen mengalami kehancuran. Jumat malam datang seorang ibu menangis. Dia tunjukkan luka jahitan di kepalanya. Anaknya 4. Saya tanya kenapa. Suaminya salah seorang pegawai di kantor kabupaten. Minggu lalu dia datang ke kantor itu untuk minta uang buat belanja anak-anak. Di depan kantor itu dia cerita, suami saya pukul saya. Saya tanya, Bu di kantor kenapa yang tidak melerai? Jawabannya sudah biasa. Maksudnya? Ini yang ke-8 kali. Ada perempuan lain dan suami saya. Anak-anak sakit hatinya kepada bapaknya luar biasa. Hancur hati saya melihat itu. Bisa bayangkan betapa sakit hatinya anak-anak itu. Saudara, kegagalan gereja yang terbesar di tanah Papua bukan soal gagal bangun gedung. Gereja di Papua tidak pernah gagal bangun gedung. Gedung megah-megah. Apalagi setelah gempa, wah bangunan lebih luar biasa. Tapi kita harus mengakui para hamba Tuhan, para majelis gereja. Kegagalan kita di Papua dalam menghadirkan surga yang penuh damai sejahtera itu lewat semua pernikahan anggota gereja kita. Ini kegagalan yang terbesar. Seharusnya semua kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Mungkin kita juga pelaku ketidaktahuan itu. Maaf kalau saya berkata ini. Mungkin rumah tangga kita sendiri yang tidak harmonis, tidak damai. Lalu kita pura-pura di luar manis-manis berdua. Siapa tahu di dalam anak-anak kita yang paling tahu kita munafik atau tidak. Maka itu hari ini, sebagaimana kata Muhammad Shalom, biarlah shalom itu ada di hidup kita dan keluarga kita masing-masing. Kalau shalom itu ada luar biasa. Mari kita buka Mazmur 128. Siapakah pemegang kunci di antara kita berdua suami istri ini? Ya, Mazmur 128. Judulnya menarik sekali. Apa judulnya ibu bapak saudara? Berkat atas rumah tangga. Aduh, saya percaya semua kita pasti rindu rumah tangga kita diberkati, betul? Itu dambaan kita, itu impian kita. Itu impian anak-anak yang paling besar. Saudara, ketika film 2012 mulai muncul tahun yang lalu, orang bicara kiamat-kiamat. Wah, banyak yang tanya kepada saya. Saya jawab, kiamat itu nggak perlu nunggu 2012. Kalau rumah tanggamu kacau, itu sudah kiamat buat anak-anak. Betul tidak? Kalau ayah ibu rajin bertengkar, itu kiamat buat anak-anak. Kalau ayah ibu maki di rumah, berteriak, itu kiamat buat anak-anak. Nggak usah nunggu 2012. Jadi jangan pusing dengan 2012. Bereskan dulu hidup kita ini. Nah, bagaimana berkat atas rumah tangga kita kan?